Sas, lu tahu gak? Ini nggak tahu di jam segini abis main ke rumah lu, gue kok efeknya kayak ada yang nyup kuping gue. Siraman, siaran di mana-mana. Yes, akhirnya kita siraman lagi alias siaran di mana-mana. Sekarang udah di mana Dustin? Akhirnya kita tadi telepon, sekarang udah mampir di rumahnya nih. Iya, tepatnya kita telepon langsung dapat free access dengan beliau. Karena kita Akses loh. Emang gak gue tanya, emang Sasti ada kasih HTM buat orang-orang yang mau ke rumahnya? enggak ada. Karena ya inilah kekuatan orang dalam. Iya. Bisa dibilang ya. Bener. Karena sebelumnya Sasti pernah salah satu magang di stasiun radio yang emang ada di ini Mahaka. Mari, betul. Mari. Apa kita sebutin kok Mas Teh, orang Prambors kita sebutin. Iya. Sasti apa kabar Sasti? Alhamdulillah baik. Tesinya apa kabar? Bang Dustin apa kabar? Baik sekali. Alhamdulillah, ini makasih banget loh. Tadi kita telepon langsung boleh kesini. Akhirnya mampir kesini karena viral banget kan. Gara-gara lu bikin posting flexing apa yang udah dikasih orang tua lo. Nih, candinya di belakang nih, coba nih Batgen lihat tuh. Coba sobat Gian nih, lihat nih. Jadi kalau gua nggak salah baca nih di Google itu candi 33 meter yang dibuatin. Betul. Coba lu bawa meteran nggak? Lu coba ukur dulu. Ntar Bener dah. apa enggak gue pengen tahu. Ntar gue tanya sama orang Taylor dah. Dia kan biasanya sering bawa meter-meteran ya. Taylor, kan jahit gue kira tukang Taylor. Aku orang Medan, baru ucok rupanya. Baru rupanya. Jadi kalau misalnya alasan almarhum sendiri buatin lo candi itu apa sih waktu itu? Sebenarnya pada saat itu, ini kalau dari POV aku ya. Iya. Kalau dari POV aku tuh kakak aku sama aku tuh pingin dibuatin kolam renang awalnya. Oke. Karena sebelumnya kolam renang ada di situ tapi kecil. Berenang Katanya ada. Iya, tapi itu yang bisa jadi malah berenang sama ikan ya di situ. Iya. Nah itu dia. Tahu aja lu bener. Iya, ya kan rame muncul di FYP kan. Oh iya bener. Terus. Iya benar. Tapi tiba-tiba kok malah buat candi ini. Nggak tahu kenapa. Ada sih kolam renangnya, tapi sekarang jadi kolam ikan. Jadi paling buat fish terapi doang ya. Iya benar. Jadi ini candi emang bukan buat lo doang, berarti buat kakak lo berdua gitu. Sebenarnya buat keluarga dan sebenarnya nggak cuma buat keluarga doang, tapi emang ayahku buat karya ini untuk masyarakat Indonesia. Oh jadi boleh dinikmatin siapa aja? Boleh, karyanya dikenang nih. Ternyata ayahku sebenarnya tujuannya adalah ayahku mau ngenalin kalau misalkan ada loh seorang seniman, ada seorang paranormal yang dulu pernah hidup di sini dan membuat candi sebagai legasinya gitu. Oh oke. Jadi kan biar ada cerita juga ya. Menariknya lagi nama di depan itu Istana Wong Sinting, kok bisa dibilang gitu ya? Iya. Iya, karena dulu ayahku tuh dikatain Wong Sinting atau orang gila ya. Karena ayahku dulu adalah seorang seniman nih. Pada zaman dulu kan orang kan kayak seniman mau jadi apa itu ya benar. Kan dari mungkin dari penampilannya segala macam kayak orang gila loh mungkin kayak gitu. Iya. Jadi melekat. Orang selalu bilang Wong Sinting makanya dibikin Istana Wong Sinting begitu. Yes. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya nurun gak sih dari bokap? Kalau lu sendiri bisa gak sih baca-baca kayak maksudnya kayak ngeramal-ngeramal gitu? Kayaknya kalau se-advance itu enggak sih, tapi yang tahu-tahu aja. Kayak gimana bisa diceritain gak dikit? Jangan dong. Misalnya lebih ke aduh jadi malu. Apa? Enggak, aku takut, tapi kayak kalau aku pribadi ya, mungkin ada bakat dan kemampuan itu. Tapi kalau aku pribadi emang sengaja nggak ke arah situ. Karena kalau kita lihat ya ayah saya aja di akhir hidupnya tobat gitu. Iya. Masa udah tahu akhirnya begitu ikut-ikutan enggak. Iya. Jadi maksudnya kalaupun mau diseriusin mungkin bisa. Iya. Jadi minimal ada lah nurun dari bokap kayak gitu kan. Kalau bisa diterangin coba, kalau Sinyo itu auranya lagi warna apa sekarang? Auranya lagi warna apa? Katanya orang beda-beda kan? Iya benar. Beda-beda. Kita bisa melihat aura memang. Tapi please keluar aura gue jangan warna partai. Nanti takutnya gue disangka ini apa namanya siapa ya? Lagi sensitif banget ya. Aduh nggak bisa lihat nih. Kenapa? Kenapa? Gelap banget. Gara-gara kaos gua, iya itu dia. Bajunya ya. Baju gua. Warna apa tadi? Apa? Gue. Warna apa? Warnanya kayaknya lagi warna hijau nih. Hijau tuh berarti?
lagi tenang. Oh, lagi tenang. Enggak sih sebenarnya biar aman aja tadi biar enggak aura partai aja. Iya, bener. Ijo kan partai juga ada. Partai. Oh, Ijo, GNFW. Selamat Bisa. deh. Bacang Pandor juga bisa. Sekarang Dustin deh Iya, lagi kalau warna gua apa dia? warnanya warna apa? Ruwet Lebih ke mana? banget ini kita nggak bisa ngebacanya nggak sih? Serius Lu sama apa nih? sekali. Aduh, ini kayak abu-abu gitu. Waduh, warna aspal baru. Ya kan ya. Bener-bener Kalau dah. belum kena orang naik motor ya. Iya, Kalau kena naik motor sama aja coak-coak begitu. Iya, kadang bisa jadi kelet lagi itu ya. Bisa aspal. dikelet. Tapi lu kira bekas permen karet di bawah meja. Aduh, Nih. Dustin. Kita lagi nih. Ini kan udah sesuatu hal yang bentuk candi-candi. Nah, ada yang beda di luar. Kita lihat di belakang ini. Oh ya. Nah, ini salah satu rumah yang kita tanya, ini rumah emang buat singgah tamu atau enggak istilahnya orang-orang teman-teman mau nongkrong di sini apa gimana? Oh, rumah yang di belakang ini namanya lumbung. Jadi ini memang kamar ayah aku. Ayahku kan orangnya suka menyendiri. Iya, Nah, iya. Dia butuh space sendiri. Nah, di sini itu tempatnya. Biasa almarhum di sini. Nah, semenjak gak ada almarhum apa abang lo suka di sini juga nggak atau emang udah lama nggak ditempatin? Udah lama emang nggak ditempatin, tapi emang masih ada beberapa barang-barang almarhum yang ada di atas. Gak ada gitu. rencana mau dikontrakin Justin lagi nyari dia. Boleh sih. Gua mendingan ngeronda dah tuh di depan situ yang tadi ada buat pos-posannya ya kan ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin candi terus juga dari istilahnya dari rumahnya ini kan udah tau lah ya, mungkin orang tuh menganggap suka ada yang berbau-bau mistis Iya, segala macam. gitu. Kalau misalnya orang mau masuk sini ada pantangan gak sih atau maksudnya Bener, dikasih those and don'ts-nya gitu loh. Oh, ya minimal bawa makanan lah. Pasti. Kan Iya. kita kesini juga bawa tumpeng 44 tuh ya. Karena juga harus ditentuin Iya. angkanya. Mungkin kalau Sasti kan dia dengan cara santai dia bilang bawa makanan ya. Kalau misalnya dengan cara bentukan seperti ini tiba-tiba Sasti mungkin bawa sajen lah. Bukan gue yang ngomong ya. Iya, Nanti aja udah bilang iya. santai. agak lebih halus ya. Enggak kok, enggak. Enggak saja yang berupa makanan gitu. Oh, iya. Buat keluarga-keluarga juga kan. Nyelamatin diri. Mungkin hampir sama aja sama kayak rumah tinggal yang lain-lain aja Iya, ya. sama aja sebenarnya. Yang penting tetap menghargai, tahu bordernya sebagai tamu kayak Benar. gitu ya. Nah, ini yang kalau bisa dibilang ya, kalau ini kilometernya berapa listrik kalau sebanyak ini? Benar. Kilometernya berapa? KWH. Iya, berapa watt? Gua pakai 5.500. Lu pakai berapa? Gua 4.400. 4.000. Sasti berapa? Waduh, sejujurnya 44.000. Iya. kurang tahu ya kenapa nanya. Enggak, gue heran deh, lu dari PLN sekarang ya? Masalahnya Lagi rumah magang segede lu di ini kan PLN. banyak banget nih. Misalnya buat penerangan malam nih. Oh. Dibutuhin yang di mana Tapi aja. Tapi kalau candi nggak pakai kan? Enggak pakai. Tuh. Fun fact, ayahku ini emang konsepnya kayak di Bali gitu Suka loh. temaram. Jadi emang di luar sini emang nggak dipasang lampu, ada lampu tapi emang nggak dinyalain, nggak dilakukan. Mungkin pakai pelita ya. Apaan tuh bang? Itu Pelita, itu lampu zaman dulu. Lampu. Oh. Yang dipakai inian, dia yang dipakai minyak tanah bawahnya. Cempor kalau orang Sunda mah bilangnya cempor. Pakai kayak Aduh beda generasi. Anak Gen Z ditanyain kayak begitu. Iya, itu dia. Sasi coba dong ceritain, maksudnya pernah nggak ada yang punya pengalaman mistis gitu? Sering banget sih teman-teman biasanya. Biasanya emang mungkin mereka yang sompral kali ya. Nah, itu Teman-teman tadi emang gue bilang mungkin ya suka harus ada digangguin. bordernya Iya, kan. betul. Nanti mungkin Kak Dastin kalau pulang dari sini Jangan. Ih. Jadi gimana, Tapi gimana? Kan, katanya kan Sinyo banyak banget didemenin sama yang di sini. Bagaimana ntar pulang? apa bagaimana apa? Apanya? Banyak banget didemenin sama yang mereka-mereka yang ada di sini. Justru kalau didemenin dijagain. Iya, Bukan bagus dijagain, dong. diintilin. Oh, jangan. Biarin mereka di sini aja, jangan Ada Kak, pas kemana-mana. gini, Sas, di rumah nih ada yang kayak macam megang-megang leher gua gitu, tapi nggak kelihatan. Megang-megang leher. Aduh, itu pelecehan. Maksudnya Iya, Sas, katanya ini nggak tahu kenapa. Gua ditelepon di bel kan dia Sasti. Sas, lu tahu gak? Ini nggak tahu di jam segini abis main ke rumah lu, gua kok efeknya kayak ada yang niup kuping gua gitu. Oh, Terus ada yang main leher gua gitu-gitu tuh. kalau kayak gitu sih sebenarnya nggak ada, lebih Cuman ke pas di sininya. iya, lebih ke misalkan Sas tadi lo di sini ya atau enggak ada adek lo ya tadi main di sini padahal nggak ada. Tapi memang paling sering kayak gitu ada duplikatnya lah istilahnya. Oh, gitu. back apanya ya gitu ya? Kalau misalnya di artis ada double cashnya gitu ya kan. Nah, stuntman. kayak gitu. Nongol begitu. Iya. Nah kalau kayak gitu misalnya, ya lu bisa narik lagi gak dari misalnya orang nelpon temen lu gitu. Yaudah sini gue bawa pulang lagi gitu. Kan kagak ada yang ikut sampai rumah. Tadi udah bilang. Narik lagi emang lu licin.
Jadi apa namanya Sasti bilang kan selama ini mah aman aja. Mungkin di sini cuman ngeliatin doang istilahnya kayak ngejailin lah iseng Iya. gitu. Karena mungkin yang datangnya juga nggak sopan. Jadi kayak misalnya tadi Sasti tuh tadi di sini nggak ada, gue ada di sana gitu doang. Ngejailin itu doang, nggak yang lebih gimana gitu Iya. loh. Gak sampai megang-megang leher tadi enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jujur. Lebih ngeremin yang nyata justru malah gue kasih Itu tahu. dia. Beneran, ya kan? Iya loh. Bener, Kita harus setuju. takut sama yang kayak gitu kan. Apalagi yang awal-awalnya baik ya kan, udah pasti aduh anjir gitu. Gue katanya gue mau diutangin Biasanya kayak. gitu awalnya baik, bermulut manis tapi belakang berarti iblis. Jadi Ya gitu, enggak? oke. Kalau misalnya untuk bokap sendiri nih, almarhum bokap, apa sih yang paling lo inget gitu dari bokap? Kebiasaannya mungkin. Oh, mungkin ini sobat Gen atau teman-teman semua di sini pada nggak tahu kalau misalkan ayahku tuh sebenarnya jahil banget kalau di rumah. Masa sih? Kayak gimana tuh? Jahil banget. Ngumpetin sendal. itu salah satunya. Serius? Betul, kok tahu ya? Nggak tahu aura di sini langsung nyampe Oh kayaknya. ada gitu loh ya, Iya. ada hin-hinnya gitu ya. Oh, ngumpetin gitu-gitu itu. ya yang Kayak nggak mau tukeran kalau nonton TV lah. Oh, Oh oke. TV-nya cuma satu doang. Rumah Channelnya. Maksudnya di ruang keluarga teh. Iya. Konon katanya beritanya juga Sasi kalau nonton di kelurahan. yang rame-rame yang Rame-rame, iya, bener. yang TV pakai ordeng ya. TV gua zaman dulu lagi. Oh kalau nonton emang pokoknya nguasain remote. Iya, Oh, terus oke. ada lagi kayak suka tiba-tiba ngelitikin lah, terus kejar-kejaran gitu. Oh iya. Maksudnya sebecanda itu ya. Iya, kalau di sebercanda rumah ya. itu Kalau sebenarnya. misalnya ngeliat penampakannya kan kayaknya emang diem aja, kalem gitu ya. Ala-ala paranormal kayak biasanya lah gitu. Tapi ternyata emang jahil banget Kalau aslinya. di rumah memang peran bapaknya tuh dapat banget. Berarti gitu. Sasti ngumpulin koran-koran yang dulu ada bapak gak di situ? Ngumpulin koran. Maksudnya artikel-artikel tentang bokap Iya. gitu. Oh ada beberapa untuk jadi kenang-kenangan. Salah satu yang paling melekat apa waktu itu? Koran. Beritanya tentang apa? Beritanya pada saat itu tentang pertama kali ayahku ngadain tur ke luar negeri. Wih, Waktu itu Tur apa tuh paranormalnya. turnya? Oh gitu. Semua berangkat tuh dari Indonesia gitu. Iya, waktu itu ayahku pas pertama kali menjadi seorang paranormal tuh ternyata kan kalau penyanyi-penyanyi sekarang tur ke luar negeri, Iya, tur iya, ke benar. ini. Ayahku juga sempat tur Jadi punya paranormal kebanggaan pada sendiri masanya. gitu ya. Iya, Ingat itu. tahun berapa tuh waktu itu? Tahun 2010 deh kayaknya. Kayaknya ya. oh negara New Zealand. Negaranya ke Amerika, ke Eropa, keliling Oh. dunia. Nah, Harry Potter bener adanya gak sih? Ada hari depretes yang bener adanya. Iya kan, soalnya kan berhubungan dengan istilahnya paranormal juga kan ya, agak sihir apa beda itu? Lu kayaknya nanya apa penulisnya deh. J.K. Rowling-nya tuh coba ditanyain deh. Itu kan fiksi ya Bang. Oh, cuman sempat main ke istananya dia. Istana Maimun dia ke Medan. Tapi pengen tahu dong apa namanya pas sebelum ditinggalin sama bokap pernah ada firasat gak sih Sas? Iya. Jadi sebelum ditinggalin sama ayah aku itu sebenarnya aku memang dimimpiin pada saat itu. Dimimpiin Seperti apa tuh? bilang kalau misalkan, nah ayah udah meninggal nih, tolong titip keluarganya gitu. Terus ayahku ngasih sesuatu ke aku. Itu adalah tas berwarna hot pink yang dalamnya tuh sebenarnya ada dokumen-dokumen gitu. Di mimpinya itu. Di mimpinya dan itu pagi harinya ayahku langsung meninggal gitu. Pamitnya lewat mimpi sebenarnya. Dan ternyata bener tas itu emang ada. Belum ditemui sih sampai sekarang. Jadi itu masih jadi tanda tanya dan misteri gitu. Mungkin itu sebagai kayak simbol, oh nih tanggung jawab aku akan lebih besar lagi seperti itu. Jadi istilahnya disimbolin lewat tas pink itu ya. Betul. Dan yang lebih sering diimpiin juga Sasti ketimbang abang-abang yang lain ya. Iya, betul. Kok tahu sih ini ya? Kok lu lebih tahu? Anak ketiga. Lu para sompral ya? Coba gue pengen tahu deh mimpi apa aja sih yang datang ke Sasti Iya. kayak gimana. Nanti Nanti ya mana-mana. tetap di siaran Siaran di mana-mana. Siraman. Siaran di mana-mana.